Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kali ini akan mempresentasikan tentang mengenal kebudayaan daerah Maluku. Nah, kali saya ini dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Ahmad Fauzi, yang kedua Cahaya Indra Sulisti, yang ketiga Muhammad Mujahid, dan yang keempat Basa Ahmad Basari Abi atau saya sendiri. Nah, langsung saja kita ke topik intinya yaitu mengenal kebudayaan daerah Maluku. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih kebudayaan daerah Maluku itu, nah, Maluku merupakan salah satu provinsi di bagian timur Indonesia yang beribu kota di Ambon. Provinsi Maluku ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Provinsi Maluku Utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, sebelah selatan berbatasan dengan negara Timur Leste dan Australia. Sedangkan sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya kita ke bahasa daerah Maluku. Nah, ada beberapa bahasa daerah yang digunakan di Maluku, yakni bahasa yang digunakan di Maluku yaitu bahasa Ambon sebagai bahasa resmi rakyat Maluku. Nah, bahasa Melayu Ambon adalah salah satu bentuk bahasa Melayu. Begitu pula bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk bahasa Melayu. Sejak bahasa Melayu diikuti dan berbagai kultur di berbagai daerah Indonesia dan Asia Tenggara. Bahasa Melayu Ambon dan dengan Melayu Ternate sedikit berbeda. Nah, perbedaan di sini bahasa Melayu ini banyak dipengaruhi oleh faktor ekstern, sedangkan bahasa Ternate ini sangat berbeda dengan suku-suku yang di Ternate. Bahasa Melayu Ambon mendapat banyak pengaruh dari kosakata Portugis dan bahasa Belanda juga terhadap bahasa Melayu Ambon. Setelah masuk dan menetap di wilayah Maluku. Nah, selanjutnya kita ke rumah tradisional Maluku. Ada banyak macam-macam rumah tradisional yang ada di Maluku. Nah, rumah adat Maluku juga tak hanya satu jenis saja, tetapi ada 3 jenis rumah adat Maluku yang hingga saat ini masih dilestarikan. Kita bisa melihatnya saat kita berwisata atau berkunjung ke daerah Maluku. Nah, apa sih rumah tradisional di Maluku tersebut? Apa rumah adat Baileo? Rumah adat ini paling banyak digunakan sehingga dianggap sebagai perwakilan dari rumah adat Maluku. Ciri khas dari rumah adat Baileo ini memiliki bentuk seperti rumah panggung. Tahu sendiri kan rumah panggung itu seperti apa? Yang lantainya rumahnya dibuat lebih tinggi dengan tidak adanya dinding dan jendela. Filosofi rumah Baileo ini ukiran yang ada di bagian kayu penyangga rumah memiliki filosofi supaya masyarakat Maluku nantinya bisa menjaga keutuhan dan kebersamaan selamanya. Di lantai rumahnya sengaja dibuat tinggi dimaksudkan supaya nantinya arwah leluhur bisa lebih luasa keluar masuk bangunan rumah adat tersebut. Nah, yang kedua kita rumah sasadu. Rumah sasadu ini memiliki bentuk ciri khas yang tinggi dan lebih besar dibandingkan bagian bawahnya. Nah, jadi kita tahu ya perbedaan rumah adat Baileo dan sasadu. Dengan sasadu ini atapnya ada yang tinggi, sedangkan yang Baileo itu lantainya yang tinggi. Nah, filosofi rumah adat sasadu ini rumah sasadu yang terbuka serta tidak adanya pintu dan jendela. Ini mencerminkan keterbukaan, kestabilan, dan kearifan dari masyarakat Maluku. Nah, yang ketiga, rumah adat di Pulau Balangu. Rumah ini memiliki bentuk yang lebih modern dan memiliki dinding dibuat dari bata dan semen. Tapi jika kita melihat pada bagian atap rumah adat Maluku ini, bentuknya sangat tradisional sekali.
menyerupai perahu. Filosofi rumah Gua Langu ini, konstruksi rumah adat Maluku yang bagian atapnya menyerupai perahu ini mencerminkan kehidupan suku Tagelo yang sebagian besar menjadi pelaut dan nelayan. Sementara bentuk segi 8 dan 4 pintu masuk warna yang digunakan dalam rumah Gua Langu memiliki arti tersendiri. Warna merah mencerminkan kegigihan dan hitam mencerminkan solidaritas, warna kuning mencerminkan kecerdasan dan kekayaan, dan yang terakhir warna putih mencerminkan kesucian. Nah, selanjutnya kita silakan kepada Mbak Cahyani, silakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang presentasi kebudayaan Maluku. Pakaian tradisional daerah Maluku antara wanita dan pria, keduanya memiliki perbedaan, yaitu sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan. Pada pakaian tradisional pria, pada pria Maluku menggunakan baju adat yang berbentuk jas dengan bagian dalam memakai kemeja. Bagian bawahnya berupa celana panjang dengan warna yang sesuai dengan baju bagian tersebut. Untuk menampilkan kesan elegan, alas kaki menggunakan sepatu pantofel dengan warna yang diseserasikan. Untuk pakaian tradisional wanita, pada pakaian tradisional wanita Maluku merupakan kombinasi kain sarung tenun dan kebaya yang memiliki warna seragam. Seperti halnya pada pria, wanita juga menggunakan alas kaki berupa sepatu pantofel. Agar tampil lebih cantik dan anggun saat menggunakan baju adat, para wanita juga menambahkan beberapa aksesoris, seperti konde. Bentuk konde yang dipakai oleh perempuan Maluku hampir sama dengan sanggul riasan rambut lainnya. Umumnya, konde yang dikenakan berwarna emas atau perak. Dalam istilah Maluku, konde disebut juga dengan haspel. Kak kuping. Kak kuping adalah ornamen berbentuk bunga. Jumlah kak kuping yang digunakan untuk melengkapi baju cele berjumlah 4 buah. Kak kuping dipasang dan diserasikan dengan konde dan haspel. Bunga ron. Penggunaan bunga ron juga disesuaikan dengan konde. Bahan pembuatan bunga ron adalah papa ceda atau gambus. Bunga ron dipasangkan dengan cara melingkar di sekeliling konde. Sisir konde. Untuk menambah unsur estetika atau keindahan, digunakan pula sisir konde. Penggunaan sisir konde juga bertujuan agar konde tidak jatuh serta menjaga rambut agar tetap rapi. Cara menggunakan sisir konde adalah dengan menjepitnya di tengah konde. Kain linso. Kain linso adalah aksesori tambahan yang berbentuk sapu tangan. Kain ini akan ditempelkan di bagian pundak menggunakan peniti. Menurut sejarahnya, penggunaan kain lenso masih berkaitan dengan unsur Belanda. Seperti ini adalah contoh dari baju adat pria maupun wanita serta aksesoris-aksesoris yang digunakan oleh para wanita di daerah Maluku. Beberapa baju khas di Maluku antara lain baju cele. Baju cele atau juga disebut dengan kain salele adalah pakaian tradisional Maluku yang berupa kain tebal namun tetap nyaman dikenakan. Ciri khas dari baju khas Maluku ini adalah berwarna cerah, seperti merah dengan kombinasi garis berwarna emas atau perak. Yang kedua, baju baniang putih. Pakaian ini adalah baju adat yang berasal dari Maluku Tengah dan hanya dikenakan oleh laki-laki. Panjang baniang putih adalah kemeja dengan leher berbentuk bulat dan dilengkapi kancing berwarna putih. Biasanya pakaian ini dikenakan untuk dalaman jas. Yang ketiga, kebaya dansa. Saat menghadiri pesta, kebudayaan Maluku memiliki jenis pakaian adat tersendiri. Pakaian ini dinamakan kebaya dansa dengan desain kemeja
leher bundar tanpa kancing. Bahan pembuatan baju ini adalah kain polos dengan motif bunga-bunga kecil. Pakaian khusus menari ini dipakai oleh kaum pria maupun wanita. Yang keempat, baju nonarok. Baju nonarok adalah kebaya putih yang berbahan broklat halus dengan bawahan rok berwarna bunga-bunga. Saat mengenakan baju ini biasanya dilengkapi dengan sanggul, tusuk konde, ikat pinggang yang berwarna perak. Sedangkan untuk aksesoris tambahan sebagai penambah estetika, baju nonarok hampir sama dengan baju cele. Yang kelima, manteren lamu. Manteren lamu adalah pakaian adat Maluku yang hanya dikenakan oleh sultan. Baju ini terdiri dari jas tertutup yang berwarna merah dengan hiasan bordir dan pernak-pernik yang berwarna emas pada bagian ujung tangan, leher, saku, bagian luar. Pada pakaian ini juga terdapat kancing yang berukuran besar yang terbuat dari bahan perak dan berjumlah 9 buah. Biasanya pakaian ini dipadukan dengan celana panjang yang berwarna hitam dengan kombinasi merah. Ada beberapa kesenian tradisional di daerah Maluku, seperti tari cakalele, tari katreji, tari orlapei, dan tari mamae. Tari cakalele merupakan salah satu tradisional Maluku yang mengekspresikan tarian perang melawan penjajah. Namun, tarian cakalele di Banda diekspresikan dalam gerak dan lagu serta kostum yang khas bangsawan Banda. Tarian cakalele di daerah ini di Maluku menggunakan gerak dan lagu serta kostum perang. Tari mamae adalah permainan tradisional yang biasanya dipertunjukkan oleh pemuda-pemudi desa pada hari tertentu, yang diangkat dari permainan bambu gila. Tarian bambu gila adalah tarian khusus yang bersifat magis dari desa Sule. Ini adalah contoh dari tarian-tarian tersebut, tarian cakalele, tarian katreji, tarian orlapei, dan tarian mamae. Tarian katreji adalah tarian pergaulan masyarakat Maluku yang biasanya ditampilkan pada acara-acara desa yang berkaitan dengan upacara pelantikan raja atau kepala desa atau pada acara ramah tamah desa dengan tamu kehormatan yang hadir. Tari orlapei adalah tarian penyambutan tamu kehormatan pada acara-acara di desa di Maluku Tengah. Umumnya menggambarkan suasana hati yang gembira seluruh masyarakat atas kedatangan tamu kehormatan di daerah tersebut. Tari Loliana. Tari Loliana atau tari panen lola adalah tari kreasi yang mengangkat upacara panen lola ke dalam bentuk pertunjukan dengan berpatok tradisi dan kebudayaan masyarakat Kepulauan Teonila Serua. Tari panah ini yang mulanya berasal dari tari perang, akan tetapi pada perkembangannya digarap menjadi tari penyambutan tamu di daerah Maluku Tenggara. Tarian ini menggunakan busur dan anak panah sebagai alat yang dapat menggugah dan mengobarkan keberanian para pria. Tari Kabaresi. Tari Kabaresi ini diilhami oleh semangat kepahlawanan dari Martha Christina Tiahahu yang secara filosofis berjuang untuk membela hak-hak bumi dari kekejaman penjajah. Tari ini digarap dalam pola lantai yang lincah dan diiringi bunyi tifa, toto buang, rebana, toleng-toleng atau kentongan dan seluling bambu. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Fauji. Kepada Fauji dipersilahkan. Jenis alat musik tradisional yang dimiliki Maluku gunakan untuk mengiringi berbagai kesenian daerah tempat, antara lain seperti tipa, totobung, alat musik ala baku adalah bahan-bahan alam yang sangat sederhana. Instrumennya ini sama seperti tebak pada umumnya, yaitu digesek menggunakan alat khusus arbaku dibuat dan ditempuh kelapa kulit hewan kayu sementara. Memangnya dibuat
pisang. Tifa adalah alat musik tradisional Buatan dengan nama yang sama, bentuknya seperti gendang panjang menghasilkan suara ritmis saat dimainkan. Tifa tersebut termasuk alat musik perkusi yang dimainkan pada saat pesta sebagai mengiringi tari-tarian. Tifa Tifa tersebut dari kayu dengan ujung semakin meruncing karena bentuk ini instrumennya ini menghasilkan suara ketipung yang nyaring dan sembang dengan membari dari kulit kambing. Tifa menjadi wajib untuk selalu ada sebagai pengiring. 3. Alat musik totobung. Alat musik tradisional Maluku ini berupa sebuah gong kecil yang terbuat dari logam kuning. Ada 12 sampai 14 gong dalam totobung dengan ukuran berbeda. Masing-masing menghasilkan nada-nada melodis saat dipukul menggunakan kayu. Totobung jarang dimainkan secara tunggal. Ia biasanya mengiringi bunyi-bunyi dari alat musik lain seperti tifa atau arak abu. 4. Alat musik ukulele. Ukulele dibuat dari bahan alam seperti batok, kelapa, kulit kambing, kayu, dan senar nilon sebagai dawainya. Ukulele dimainkan dengan kayu dan senar nilon sebagai jalanan. Terdengar sangat indah. Oleh karenanya, ukulele biasanya mengiringi musik-musik tradisional khas Maluku seperti keroncong dan Hawaii. Lagu daerah Maluku. Lagu daerah Maluku sangat banyak ada yang dilantunkan pada waktu bermain saat upacara adat atau untuk mengiringi jenis kesenian syair dan irama lagu sesuai dengan saat lagu tersebut. Contoh lagu daerah Maluku antara lain Ayo Mama, Buku Pintu, Burung Tantina, Guru Ning, Bukate, Ole Kole, Lambe Lambe, Olete, Ole Sing, Sopo dan Tenase. Seni kerajinan rakyat Maluku. Daerah Maluku mengenal jenis-jenis kerajinan rakyat seperti seni patung, seni pahat, seni ukir, seni lukis, dan lain-lain. Seni pahat, seni ukir, kerajinan kayu, dan kerajinan tenun tangan terdapat di daerah Maluku Tenggara. Kerajinan lainnya yaitu anyaman, pakis, ambon, anyaman, babu, sarang Batik Timur, gerabah Maluku Tengah, kerajinan kulit kerang, kepulauan Aru, dan kerajinan rotan Ambon. 1. Kerajinan besi putih. Kerajinan besi putih khas Maluku Utara berasal dari daerah Pulau Morotai. Menurut legenda setempat, asal mula munculnya besi putih adalah dari rongsokan banyak pesawat kapal laut dan berbagai macam peralatan perang tentara Jepang yang pada zamannya Perang Dunia kalah oleh tentara Sekutu. Dari benda-benda itulah masyarakat tempat membuat berbagai macam perhiasan seperti kalung, gelendang, dan lainnya. Saloi merupakan pensel unik khas Maluku Utara. Kebanyakan warga yang berprofesi sebagai petani rempah-rempah, terutama ibu-ibu dan jujaru. Tas ini bisa dibuat dari kayu atau anyaman bambu dan rotan.
bentuk yang mirip kerajinan atau bakul yang didesain mengecil di bagian persegi panjang. Bagian pelengkapnya dipasang 2 tali agar bisa digendong kayak ransel. Dahulu, soloir bisa dipakai orang tua saat musim panen padi di ladang. Hingga kini masyarakat lazim menggunakan sebagai alat tradisional untuk membawa berenakan ragam kebutuhan dan hasil bumi di kegiatan mereka sehari-hari. Tika pandang merupakan keterampilan yang sudah diwariskan turun-temurun antara generasi di Halmahera Utara sebelum diayak dan pandang dibuang duri-durinya dipotong secara melingkar lalu direbus dan dijemur. Setelah menghasilkan helai daun yang sudah lemas dan siap dianyam, dendangan tersebut diiris menggunakan sebuah pisau khusus. Saat lembarannya semakin tipis, baru dimasak dengan memberi zat pewarna. Tujuannya agar tidak atau anyamannya lebih bermotif. 4. Susiru dan ayaya. Susiru dan ayaya dibuat dengan memanfaatkan kulit bambu yang sudah kering. Dalam membangun tersebut akan diberi zat pewarna dan dianyam sesuai bentuk yang diinginkan. Ukuran dan corak ada susiru dan anyaman bisa sangat beragam. Susiru berguna untuk menapis beras, sedangkan anyaman untuk menyaring air terigu. Upacara tradisional daerah Maluku. Upacara Su Anakku pada suku Naulu. Naulu adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Provinsi Maluku. Mereka mendiam pulau seram yang terdapat di daerah Maluku Tengah. Di kalangan mereka adalah tradisi yang termasuk dalam upacara lingkaran hidup individu, yaitu upacara yang berkenangan dengan masa pelatihan dari masa kandungan hingga kelahiran. Upacara tersebut dinamakan Su Anakku yang berarti memandikan anak. Upacara ini pada suku Naulu. Pada masyarakat Naulu terdapat suatu tradisi yang disebut dengan Tinggi Buau. Tradisi ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang mereka yakinkan. Menurut mereka, seseorang anak-anak maupun perempuan muda disusupi dan dipengaruhi roh-roh jahat. Untuk itu perlu diadakan suatu upacara agar anak-anak terhindar dari pengaruh tersebut. Pemutusan pengaruh roh jahat itu disimbolkan dengan pemotongan rambut tinggi buau. Menurut kepercayaan mereka, rambut merupakan bagian dari tubuh manusia yang berada magis. Tradisi atau adat lainnya di Maluku yang sampai saat ini masih dilakukan di beberapa daerah, khususnya daerah pedalaman, di antara seperti Bukus, Ngesi, Lompa, antara Sotong, Pukul, Sapu, Buku, Pukul, Menyapu, naikkan kepada masjid Pelang Gading. Nah, demikian itu saya serahkan kepada teman saya Muhammad Jaini. Kemudian senjata tradisional daerah Maluku. Masyarakat Maluku mengenal beberapa senjata tradisional, misalnya panah, tombak, dan pasak.
Salawaku. Sejak zaman dahulu, tombak dan panah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nauru, khususnya untuk berburu dan berperang. 1. Parang Salawaku. Senjata parang Salawaku merupakan salah satu senjata tradisional Maluku yang berupa sepasang parang dan perisai. Penamaan parang Salawaku terdiri atas dua kata penyusun, yakni parang dan Salawaku. Kata parang sendiri memiliki arti yaitu pisau besar, meskipun lebih pendek daripada pedang. Sedangkan Salawaku berarti perisai. Senjata parang Salawaku ini memiliki filosofi yang sangat dalam bagi masyarakat Maluku. Adapun filosofi tersebut yaitu menyimbolkan anak laki-laki disebut sebagai laki-laki kabaresi, laki-laki yang memiliki kelebihan, yang artinya setiap anak laki-laki harus mampu untuk melindungi seluruh anggota keluarganya dalam segala kondisi apapun. Dalam keluarga Maluku, parang Salawaku memiliki makna yang parang sebagai elemen yang keras. Bila diibaratkan senjata ini sama halnya yang dengan sosok ayah. Sementara Salawaku sebagai elemen yang lembut diibaratkan dengan sosok ibu. 2. Senjata Kalawai. Senjata Kalawai merupakan salah satu senjata tradisional Maluku yang memiliki bentuk seperti tombak dengan 3 mata tombak yang diikat erat pada sebelah panjang sebagai pegangannya. Meskipun hampir mirip dengan tombak, namun ukurannya lebih panjang juga dibandingkan dengan tombak pada umumnya. Senjata tradisional Maluku ini memang digunakan sebagai senjata tajam dalam air. Senjata tersebut biasanya digunakan oleh para nelayan ketika berburu hasil laut, seperti ikan, gurita, cumi-cumi, teripang, dan lain-lain. Dapat perbedaan antara senjata Kalawai dengan tombak pada umumnya, yaitu dari segi fungsi. Jika tombak merupakan alat untuk berburu di hutan, maka Kalawai ini digunakan hanya untuk berburu di laut. Selain itu, tombak biasanya hanya bermata satu, sementara Kalawai bermata 3 seperti Trisula. Makanan dan minuman tradisional daerah Maluku. Makanan dan minuman khas daerah Maluku yaitu makanan dan minuman yang dibuat dengan bahan-bahan yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Beberapa makanan dan minuman tradisional Maluku yang dapat ditemukan diantaranya seperti pepeda, pomu-pomu, dadu-dadu, dan beberapa jajanan yang terbuat dari sagu seperti talam manis, talam asin, obol-obol, sagu kenari, sagu kelapa, bubur mutiara, saguan kukus, sagu embal, sagu bakar, cendol, dan lain-lain. Berikut beberapa ulasan tentang makanan dan minuman khas Maluku. 1. Kopi sibu-sibu. Walaupun tidak memiliki kebun kopi, Maluku memiliki olahan kopi yang nikmat loh. Olahan kopi khas dari Maluku ini umumnya dibuat dari kopi berjenis Robusta. Tak hanya satu, Maluku punya beberapa minuman kopi khas yang selalu diburu oleh wisatawan. Sibu-sibu lebih enak dinikmati saat santai sembari merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Biji kopi Robusta yang sudah dihaluskan akan disebut dengan air panas, yang membuat minuman ini jadi sangat unik. Adalah topik cacahan biji ketapang yang dicampur langsung di dalam kopi. Selain itu, untuk memperkuat rasa dan aroma, kopi ini juga diracik dengan tambahan bubuk cengkeh. 2.
Sopi. Minuman khas Maluku yang satu ini masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Maluku sendiri. Pasalnya, Sopi adalah minuman beralkohol yang masih dianggap ilegal. Akan tetapi, Sopi sudah sangat akrab di kalangan masyarakat setempat. Bahkan, minuman ini kerap kali dihadirkan dalam acara-acara penting atau upacara adat setempat. Jus buah pala. Desa Morella adalah tempat pembuatan jus pala khas Maluku ini. Ada beberapa bahan yang dipakai untuk membuat jus pala. Antara lain adalah daging buah pala segar, gula, air, pewarna makanan alami, dan asam sitrat. Ketika diminum, kamu akan merasakan minuman dan rasa yang manis dan segar. Bisa menikmati jus pala, dapat mencarinya di toko atau supermarket yang terdapat di Maluku. Jus siap minum ini sudah dikemas sebagai rapi dalam botol plastik sehingga empat saja. Makanan khas Maluku. 1. Papeda. Papeda merupakan makanan khas yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur, termasuk di Maluku. Bahan dasar satu dengan tekstur kenyal dan berwarna bening membuat makanan khas Maluku ini penampilannya papeda mirip dengan lem kertas. Papeda merupakan makanan pokok dari nasi yang khas di Indonesia bagian timur. Papeda dapat disantap dengan lauk apapun, namun yang khas Maluku dapat dengan centong kol. Bumbu kunyit. Cara memakan papeda adalah dengan menggulung papeda menggunakan sumpit atau sebuah garpu khusus hingga bubur papeda melingkar sumpit atau garpu tersebut. Sumpit lalu diletakkan di piring. 2. Bohu ikan. Bohu ikan merupakan ikan cakalang atau tuna mentah yang dipotong kayu dan kemudian dimuri perasan jeruk di pipis dan garam. Bumbu pelengkapnya adalah campuran bawang merah, cabai rawit, dan daun kemangi. Rasa bau ikan ini adalah asam manis yang segar. Kuliner khas Maluku ini dapat disantap dengan papeda, singkong atau pisang. Nasi kapola. Meskipun makanan pokok orang Maluku adalah satu, tapi ada juga makanan khas Maluku yang berupa nasi yang rasanya tak kalah lezat. Nasi lapola adalah beras yang dicampur dengan kacang pol dan parutan kelapa muda. Memasak berasnya harus menggunakan api kecil sampai setengah matang dan kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu. Adonan kuliner khas Maluku ini kemudian dikukus sampai matang. Sambal colo-colo. Sambal khas Ambon ini terkenal karena rasanya yang merupakan kombinasi dari pedas, segar, dan manis. Sambal ini terbuat dari cabai rawit hijau dan merah, tomat muda, dan bawang merah khusus yang kemudian diberi taburan garam dan perasan jeruk nipis tanpa diulek. Sambal colo-colo ini juga dapat ditambahkan dengan daun kemangi atau irisan kenari mekar. Terdapat dua versi sambal colo-colo di Maluku, yaitu yang pakai kecap dan tanpa kecap. Biasanya sambal ini menjadi rangkap kuliner seafood. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari kami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.